Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tibalah kita pada acara Mau'idatul Hasanah dan doa oleh beliau Al-Mukarram Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Dumateng Al-Mukarram Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, dengan segala kerendahan hati kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama mengambil tabarruk membaca surat Inna Anjalnahu fi Lailatul Qadar sampai
7 kali. Semoga usia kita di dunia yang singkat sesingkatnya ini dapat nilai qadar yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli salamun hatta matla'il fajr. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Bi rabbihim min kulli Alhamdulillahirabbil alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam ini peringatan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar yang kita peringati itu? Mengapa kita peringati? Apa manfaatnya memperingati Lailatul Qadar? Apa artinya? Apa maknanya memperingati Lailatul Qadar? Laila artinya malam. Laila artinya malam. Allah menciptakan malam dua belas jam. Qadar artinya asyarafu wal uzma. Al-Qadaru artinya asyarafu kemuliaan, wal uzma dan kebesaran, keagungan. Jadi kemuliaan yang agung. 12 jam tetapi nilainya mempunyai nilai kemuliaan yang agung. Itu namanya Lailatul Qadar. Apa kadar agungnya? Diterangkan khairun, lebih baik, lebih utama, lebih arti min alfi syahrin, daripada usia, daripada waktu 1000 bulan. Min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Jadi saumur. Jadi masalah Lailatul Qadar, masalah nilai waktu, harga waktu, kemuliaan waktu, keagungan waktu bagi Allah Ta'ala. Jadi Al-Qadar itu bukan berupa emas, bukan berupa perak,
bukan berupa materi, tapi berupa nilai waktu. Waktu yang sangat singkat, tapi nilainya lebih baik daripada 80 tahun lebih. Jadi usia 12 jam atau kurang lebih baik nilainya bagi Allah daripada usia panjang 83 tahun lebih. Itu 1000 bulan. Apalagi kalau dapat nilai Al-Qadar sampai 2 kali. Apalagi sampai 3 kali. Berapa ratus tahun. Dalam waktu yang singkat. Makanya supaya dalam Siddiqiyah, warga Thariqah Siddiqiyah ini usianya tidak sia-sia, usianya supaya bermanfaat agung, maka saya berusaha menginsafkan menurut kemampuan saya ciptakan dalam bermacam-macam pelajaran dalam Siddiqiyah untuk mengisi, menghargai waktu. Maka saya sebutkan menghargai waktu itu Al-Qadar. Sanggup menghargai waktu. Contoh, tiap-tiap ada peringatan di lingkungan Siddiqiyah mesti diingatkan, jangan lupa, jangan lengah. Tidak lupa, tidak lengah kepada apa? Kepada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jangan lengah, jangan lupa atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kenapa kita jangan lengah terhadap berkat rahmat Allah? Kalau kita lengah lupa akan berkat rahmat Allah, kita lupa akan kemerdekaan rakyat Indonesia tahun 45. Kalau lupa akan kemerdekaan rakyat Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia tahun, lupa akan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lupa akan kepulauan yang lebih 17.000 kepulauan. Lupa akan dasar negara yang disebut Pancasila, Panca-5 sila dasar. Lupa akan tujuan negara, panca tujuan negara. Tujuan negara 5. Dasar negara juga 5, Pancasila. Pintu gerbang negara Indonesia 5. Lupa akan pintu gerbang negara.
lupa akan pertolongan Allah. Bagaimana hebatnya? Lupa akan jati diri bangsa Indonesia. Karena ini jadi sumpah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja tidak akan meninggalkan Indonesia, baik pun dalam ingatan maupun di tempat mana saja, keadaan apa saja, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa. Itu semuanya nilai waktu. Itu semuanya qadar. Banyak orang yang sudah mengalami bangsa Indonesia, mengalami kemerdekaan lebih 90 tahun. Tapi mana yang ingat betul-betul sumbernya? Sumbernya kemerdekaan itu hakikatnya berkat rahmat Allah. Itu sudah masuk konstitusi, diingatkan, sudah masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga, supaya bangsa Indonesia ini tidak lupa. Bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini takdir. Kemudian ikhtiarnya dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ingat, bangsa, kehidupan bangsa, bukan republik. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, coba. Rakyat Indonesia menyatakan itu proklamasi. Dengan ini, dengan berkat rahmat Allah ini, dan dengan didorongan keinginan luhur bangsa Indonesia, maka kita menyatakan merdeka. Jadi sumber kemerdekaan rakyat Indonesia bukan semata-mata kekuatan kita, bukan semata-mata kemampuan kita. Menghilangkan penjajahan Belanda saja 30 tahun lebih tidak mampu, apalagi waktu itu zaman Jepang. Loh kok mampu, kok bisa merdeka? Dari mana? Ini jangan diingkari, jangan musyrik, jangan munafik. Harus diakui ini adalah pertolongan berkat Allah, rahmat Allah. Itu takdir. Kemudian ikhtiarnya dan didorongkan oleh keinginan luhur. Apa keinginan luhur? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu keinginan kita. Berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bukan berkehidupan kedaerahan. Bukan berkehidupan Jawa, daerah Sumatera, daerah bangsa. Berkehidupan bangsa yang maka rakyat seluruh Indonesia menyatakan, memproklamasikan, mendeklarasikan dengan ini kemerdekaannya.
Jadi kemerdekaan yang ada di dalam pembukaan itu didahului penyataan berkat Allah, rahmat Allah. Kalau bangsa Indonesia tidak percaya kepada Allah, kalau bangsa Indonesia tidak kepada rahmat Allah, maka menyatakan seperti itu. Nah ini nilai luhur. Kalau ini tidak dilupakan, tidak melupakan sumbernya kemerdekaan rakyat Indonesia, tidak lupa akan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Berapa kali kita memperingati kemerdekaan Indonesia? Tapi mengapa banyak yang lupa akan berkat rahmat Allah? Merasa kemerdekaan itu hasil perjuangan kita sendiri, takabur namanya. Jadi pendahulu-pendahulu kita ini menciptakan sudah kita diselamatkan jangan sampai menjadi bangsa yang takabur. Setelah merdeka, kemerdekaan Indonesia semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia. Ini takabur. Jadi nyingkirkan pertolongan Allah. Tertutup oleh kemewahan, tertutup oleh kedudukan. Apalagi kalau sudah punya kedudukan yang tinggi, tambah lupa. Nah ini mengkhawatirkan. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Jadi kita ini berusaha jangan sampai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lupa. Lupa hanya tertipu oleh kereweng-kereweng. Makanya mesti saya wajibkan atas berkat rahmat Allah. Jangan lupa, jangan lengah. Apalagi lupa, lengah saja jangan. Dalam Al-Quran wala takun minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang yang ghafil, lupa lengah akan kenikmatan Allah. Sudah diberi kenikmatan begitu besarnya, lupa. Coba. Bahkan malah sombongnya dianggap bukan kemerdekaan bangsa, kemerdekaan republik. Coba keliru. Proklamasi bagaimana kami bangsa Indonesia, bukan kami republik, kan bangsa. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maknanya kemerdekaan bangsa Indonesia karena sebelumnya ada kata-kata bangsa, tidak ada kata-kata republik itu. Nah ini lengah. Jadi dia hanya mengingatkan kepada dirinya sendiri dan mengingatkan kepada bangsa Indonesia yang mau diingatkan. Jangan menjadi bangsa yang sombong, yang takabur. Bagaimana kemudian kemerdekaan? Apa dasar pertama? Ketuhanan yang
Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Supaya tidak lupa. Maha Satu. Bukan ketuhanan Esa. Bukan ketuhanan satu. Maha. Ini penghormatan. Makanya monumentalnya Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu hanya menoranya hanya satu. Satu itu Maha Esa. Lupa. Dan begitu pula keinginan luhur itu dimonumentalkan menjadi Tugu Monas. Makanya di atasnya Tugu Monas diberi mahkota emas 30. Emas 35 kilo dibentuk jilatan api yang tidak pernah padam. Itu yang dijilmakan itu, dimonumentalkan itu keinginan luhur. Sejak zaman Portugis sampai zaman 45, 434 tahun tidak pernah padam. Terus menyala, terus bergerak, terus berjuang. Jadi isinya Alina Gluan itu dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia itu lamanya perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia lamanya 434 tahun. Baru sampai kepada jembatan emas kemerdekaan. Jadi itu nilai Al-Qadar. Kalau kita lupa akan berkat rahmat Allah, kita akan lupa akan segala-galanya yang ada di Indonesia ini. Nah, kita kan sudah sumpah tidak meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Nah, konsekuensinya tidak meninggalkan Indonesia. Di mana saja kita berada, apa saja keadaannya Indonesia, apa Indonesia keadaan terburuk, apa Indonesia keadaan sehat, apa Indonesia keadaan sakit. Kalau Indonesia keadaan sehat, kita peduli melestarikan sehatnya. Kalau Indonesia dalam keadaan sakit, kita peduli mencarikan obat yang cocok untuk kesehatan Indonesia. Kalau Indonesia terburuk, kita berusaha ikut mengentaskan menurut kemampuan keahlian kita masing-masing. Jangan malah berogoti Indonesia. Itu tidak cinta terhadap Indonesia. Cinta palsu namanya. Berogoti, membesarkan korupsi, itu tidak cinta terhadap. Dan sekarang ini Indonesia dalam keadaan gak enak. Dalam keadaan gak enak, suasana gak enak. Pas Indonesia ini ikut ketiban tempat pergiliran KTT G20, grup 20 pedagang yang di Bali. Dan ini mengalami suasana tidak enak. Padahal Rusia termasuk
KT3 itu, G3. Rusia, Amerika, Inggris, Kanada, Turki. Itu sama-sama anggota grup perdagangan, baik pun negara maju maupun negara berkembang di Bali. Kemudian Amerika dan lain sekutunya menekan Indonesia, jangan Rusia diundang. Nah, ini. Maksudnya Indonesia semua harus anggota diundang, tapi Amerika makanya jangan diundang. Karena ada persoalan waktu ini perang dengan Ukraina. Nah, jadi diseret-seret. Apalagi pengamat-pengamat politik itu. Komentarnya bahaya, komentarnya. Ada yang mengatakan Rusia perang dengan Ukraina ini karena disulut oleh NATO. Oh, ini bahaya. Ada lagi Cina membantu Rusia, ada lagi Inggris membantu Amerika. Ini jadi negara kita ini tidak boleh mengundang Rusia. Nah, kalau tidak boleh mengundang Rusia, negara kita bukan negara netral, negara grup. Padahal waktu zaman Soekarno disuruh di Bandung ada Asia KTT, Asia Afrika. Nengai gak ikut blok Uni Soviet, ya tidak ikut blok sekutu, netral tengah-tengah. Lah saiki ketekan. Jadi negara kita ini dalam negara tertekan nih. Dan kita sudah sumpah tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Nah, sekarang ini bangsa Indonesia dalam keadaan tertekan, keadaan tidak enak. Nah, ini apa kita biarkan? Kita harus ikut membantu. Nah, bantuan kita hanya doa. Karena doa senjata orang mukmin ini hanya doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita doakan supaya negara kita itu selamat. Jangan sampai terseret-seret kedua blok tersebut. Tetap netral. Ini dalam keadaan bahaya. Apalagi pengamat-pengamat ini, kalau saya melihat kata-katanya tambah manas-manas. Lah ini kurang bijaksana. Kurang bijaksana. Di Ukraina banyak umat Islam. Di Rusia banyak umat Islam. Bahkan di Rusia ada Masjid Biru Soekarno. Nah, di Kosovo ada Masjid Istiqlal. Nah, coba, itu banyak umat Islam di Eropa ini. Nah, ini sedang negara Ukraina dan negara Rusia ini perang. Perang. Kita tidak tahu persoalan pokoknya. Yang pokok kita ini supaya Indonesia selamat. Begitu. Sebab suasana tidak enak. Pas giliran ditempati, itu giliran. KTT G20 ini giliran.
20 negara ini giliran. Nah ini pas giliran negara kita bertempat di Bali. Kemudian ada tekanan seperti ini. Dan ini kita tidak bisa meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kita harus ikut prihatin. Jangan enak-enak saja. Prihatin. Nah, untuk itu, oleh karena senjata kita itu hanya doa, kita ajak berdoa. Berdoa menurut perintah Rasulullah yang saya kutip hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'idha waqtum ini Rasul idza waqtum fil amril azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqtum, tatkala datang kepadamu, jatuh kepadamu, fil amril azim, masalah yang besar, fakulu, maka hendaklah kamu semuanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dawuh Rasulullah di dalam kitab hadis Jami'us Shaghir jilid 1 bab huruf nun alif halaman 890. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu khusus untuk berdoa untuk masalah yang besar. Masalah yang besar. Dan ini masalah besar. Masalah nimpa bangsa ini. Kita ajak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sejumlah bacaannya pakai rahasia. Rahasia ini hitungan nilainya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yaitu kali 150. Jadi kalau ada masalah besar, baik pun untuk perorangan, masalah besar, perorangan atau masyarakat atau negara, doanya khusus hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan doa itulah yang pernah dibacakan oleh Nabiullah Ibrahim waktu Nabi Ibrahim dimasukkan dalam lautan api. Nabi Ibrahim. Tetapi bacaan di sini nanti coba nanti oleh karena bilangannya itu banyak, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 150. Setelah selesai kita ngajak salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam
wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita tujukan satu, terutama kepada negara kita ini supaya selamat. Karena ini jepitan dari Amerika dan Rusia. Raksasa. Dan mudah-mudahan masalah antara Rusia dengan Ukraina selesai dengan baik. Itu. Begitu pula kepedulian organisasi Siddiqiyah ini. Apalagi organisasi Siddiqiyah ini mempunyai organisasi wajah luar, yaitu mempunyai organisasi wajah luar, yaitu organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dan organisasi ini sudah menjadi organisasi nasional. 34 provinsi. Pemakarsa di antaranya yang mendirikan itu para pendeta-pendeta, ada dari pendeta Kristen, ya Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk saya ikut mendirikan ini. Dan demi untuk kebaikan bersama, kemanusiaan. Bukan karena daerah-daerah, bukan karena masalah cilik-cilik. Ini masalah besar. Jadi itulah yang saya minta. Pumpung Raja Bulan belum meninggalkan kita, yaitu Ramadan. Tinggal berapa hari ini Ramadan ini. Begitulah pembuktian kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Bukan kecintaan palsu. Hanya ngomong saja. Tapi ini kecintaan. Kita buktikan beberapa pembuktian. Sudah tidak bisa terhitung. Pembuktian kita. Kita tidak diakui, tidak kepingin diakui, tidak kepingin dipuji-puji. Dengan ikhlas kita cinta kepada tanah air ini sejati. Sebab ini perintah Rasul wajib. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian iman. Iman itu wajib. Dan cinta tanah air kita ini realisasi. Bukan tinggalan nenek moyang kita. Realisasi dari kecintaan Allah kepada hambanya. Diwujudkan oleh tanah air kita ini. Dan ini termasuk bangsa yang besar, yang kelima. Dan sekarang ini dalam keadaan tidak enak. Jadi kita harus ikut prihatin.
Jangan hanya mentingno diri sendiri, mentingno golongannya sendiri saja. Kok sampai terjadi hal-hal yang tidak mengkhawatirkan, sampai terjadi seperti Hari Pahlawan. Bagaimana Hari Pahlawan? Itu tekanan pertama. Negara kita baru usia 3 bulan. 3 bulan. Kemudian mendapat tekanan dari dalam, dari luar. Tekanan dari dalam, ditekan oleh Jepang yang 100.000 kendaraan, senjata lengkap, masih lengkap, tapi sudah menjadi polisinya sekutu, harus mengamankan Indonesia. Bagaimana? Tidak boleh merdeka. Dan nanti nasib Indonesia terserah sekutu. Apakah diberi kemerdekaan, apakah dikembalikan kepada Belanda, itu terserah sekutu. Kita harus status quo. Bagaimana? Ini tekanan dari dalam. Apa mampu kita menghadapi Jepang? Raksasa Timur Raga. Dan Jepang pun, negara Jepang sudah teluk kepada sekutu Perang Dunia Kedua. Apa kata sekutu? Jadi kita itu tertekan. Keluar menghadapi sekutu, ke dalam menghadapi Jepang. Ini sekarang ada tekanan lagi. Nah ini kita harus ikut prihatin. Prihatin. Nah, oleh sebab itu nanti masalah hitungannya supaya ikut menghitung. Kalau bisa 150. Ini mengandung rahasianya hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini khusus untuk menghadapi masalah yang besar. Bukan perorangan. Tapi ini masalah besar. Dan bilangannya 150. Ini perintah Rasulullah. Idza waqa'tum fil amril azim. Jika terjadi padamu urusan besar, amril azim, urusan besar, faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin nanti bilangannya mungkin kurang, mungkin lebih, mungkin pas. Ya ikutlah neliti. Sebab harus pas, kalau bisa pas 150. Tapi kalau tidak bisa ya kita sudah semaksimal mungkin. Dan nanti dipungkasi salamun qaulam min rabbir rahim. Itulah yang kami minta di peringatan Lailatul Qadar ini. Mumpung waktunya belum meninggalkan kita. Jadi kalau kita sudah ditinggal Ramadan, usia kita belum tentu ketemu Ramadan lagi. Kalau ingin ketemu Ramadan lagi, nunggu 1 tahun lagi. Tapi kalau tidak ketemu, tidak diberi takdir oleh Allah Ta'ala, ketemu Ramadan lagi, ya Ramadan ini Ramadan akhir perpisahan kita. Ini perlu diingat-ingat. Jangan lupa, jangan lengah. Maka terhadap saya
khusus saya. Kalau ada surat dari warga Siddiqiyah tanpa ada mukadimah atas berkat rahmat Allah, saya tidak membaca. Saya tidak membaca. Karena ini sudah nyimpang. Sebab berkat rahmat Allah itu rahasianya bismillah. Berkat itu rahasianya bi. Rahmat itu rahasianya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah Nabi 144.000 yang dituruni ayat tunggal Bismillahirrahmanirrahim hanya 2. Nabiullah Sulaiman dan Nabi Muhammad. Nabi lain tidak. Bismillahi Allahu Akbar lan liya-liyane. Itu nabi yang lain. Tapi hanya 2 nabi itulah. Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad dituruni Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran diterangkan innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemerdekaan bangsa kita dan bernegara kesatuan seperti kilat. Mustahil karo akal pikir itu semua. Mustahil. Bandingkan. Dijajah 350 tahun. Bandingkan dengan pernyataan merdeka. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Titik. Sampai tekan itu saja. Arane itu proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Titik. Itu proklamasi kemerdekaan. Nah, kalimat setelah itu pernyataan berdirinya negara. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Pemindahan. Bukan panitia. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lebih singkat daripada pernyataan merdeka. Apa berdirinya negara? Cuma singkat. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Titik. Itu saja. Itu proklamasi berdirinya negara. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Baca sendiri dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Bab 11 pasal 29. Ayat nomor 1. Negara. Bunyinya kawitan. Pertama ini negara. Berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Titik. Itu titik final. Ya. Titik sentral. Titik sakral. Itu. Jadi maknanya titik 5. Sebab setelah itu titik itu tidak ada pembicaraan masalah dasar negara. Final. Titik sentral tidak ada. Kalimat yang paling suci di Undang-Undang Dasar kecuali karena sakral dan sentral itu sudah mengenai negara. Negara berdasar atas ketuhanan
ketuhanan yang Maha Esa. Dan titik konsensus nasional. Semua sudah terlibat dengan itu. Semua negara, bagian-bagian Sumatera, Jawa, semua menjadi satu, terlibat. Jadi titik final, titik sentral itu, titik sakral, titik sentral itu, gitu. Titik konsensus nasional. Itu supaya insya Allah ini isinya menghargai waktu. Karena kita sudah janji sanggup menghargai waktu, sanggup mengamalkan tarekat siddiqiyah. Itu kan janji kita, sumpah kita. Sanggup bakti kepada Allah, sanggup bakti kepada Rasulullah, sanggup bakti kepada orang tua, ibu, bapak, sanggup bakti mana kepada kemanusiaan, yaitu manusia itu kemanusiaan, sanggup bakti kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, sanggup cinta tanah air, sanggup menghargai waktu, sanggup mengamalkan tarekat siddiqiyah. Jadi kalau kita sudah sumpah sanggup mengamalkan tarekat siddiqiyah, artinya kita tetap sanggup cinta tanah air Indonesia, cinta kemerdekaan Indonesia, cinta negara Indonesia. Dan kita tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apa kurang baik gitu? Ada tarekat mempunyai organisasi seperti itu. Mana yang kurang baik? Ya, Pak. Jadi saya sebagai mursyid tarekat siddiqiyah di Indonesia ini, seteliti-telitinya tak teliti atas dasar Quran, dasar hadis, jangan sampai murid siddiqiyah ini mengecewakan, jangan sampai murid siddiqiyah ini merugi dirinya sendiri. Sampai lambang, buat lambang itu 2 tahun baru istikharah. Buat lambang saja, istikharahnya 2 tahun. Belum nyusun 8 kesanggupan, nyusun 8, ditambah malih sumpah jati diri, ditambah lagi macam-macam. Tapi tidak gampang. Tidak gampang. Tidak empek-empek isuk didol sore. Begitu pula. Nah, oleh sebab itu saya mohon bantuan doa. Doa silahul mukmin. Doa kita tujukan kepada keselamatan negara kita ini yang dalam keadaan tidak enak ini, yang dalam keadaan mengkhawatirkan ini, tidak enak ini. Dan mudah-mudahan antara persoalan Rusia dengan Ukraina selesai dengan baik. Jadi bukan
Bangsa kita saja, doa ini kita tujukan masalah amril azim. Perintah Rasulullah. Iza waqa'tum fil amril azim. Faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini hadisnya. Iza waqa'tum fil amril azim. Faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan di waktu doa tata keramanya harus menginsafi bahwa kita itu pikir, tidak mempunyai daya apa-apa. Kalau kita mampu, mengapa kita minta tolong? Doa itu minta tolong. Sejak ajaran Islam, sholat saja tidak mampu. Makanya kalau dalam azan, kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jadi yang mampu dan mempunyai daya dan mampu mensolatkan saya itu hanya Allah. Yang sholat saya, yang mensolati saya ini Allah. Yang berdiri saya, yang mempunyai daya dan kekuatan bisa berdiri ini hanya Allah. Khaurillah wa quwwatillah. Apalagi masalah negara. Ini tanpa pertolongan Allah mustahil. Itulah yang perlu saya ingatkan. Jangan lupa, jangan lengah atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dengan berkat rahmat Allah, insya Allah kita keluar dari jepitan. Kalau semata-mata menunjukkan ikhtiar, ini paham materialis ini. Semua materi. Jadi pertolongan Allah disingkirkan. Ini tidak boleh. Ini musyrik yang halus namanya. Dan musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena Allah ditandingi. Allah ditandingi. Nah ini tidak akan diampuni dosa. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Usia kita di dunia ini sangat singkat. Usia kita cuma sangat singkat. Nabi Nuh itu diberi usia 1000 tahun lebih. Menjelang maut, malaikat maut datang. Nabi Nuh, kaifa wajatta dunya waladatiya. Nuh, ya Nabi yang paling panjang umurnya. Ya atwalun Nabi, kaifa wajatta. Ladata wajatya. Bagaimana kamu menempati dunia ini lan merasakan nikmatnya? Jawabannya Nabi Nuh, hayatan. Saya di dunia ini hanya sebentar, lebih cepat dari 1 detik. Coba merasa. Dunia ini seperti rumah besar, pintunya hanya 2. Pertama pintu masuk dunia melalui pintu kelahiran. Setelah itu keluar dari rumah dunia melalui pintu kematian. Hanya itu. Kelahiran, kematian. Itulah saya ambil
saya jadikan 8 kecamatan kanggo bakti kepada ibu bapak. Sebab pintu gerbang sejati kita adalah ibu. Bagaimanapun, apa itu ulama besar, apa jenderal, aparatus, semuanya ke dunia ya lewat pintu ibu. Tidak ada pintu lain. Semuanya lewat pintu ibu. Dan semuanya keluar dari dunia, masuk ke alam akhirat melalui pintu kematian. Jadi kelahiran kematian 2 pintu dunia. Dan kita di tengah-tengah ini bandingkan dengan usia dunia miliatan. Ada orang yang mempunyai perkiraan usia dunia ini 5 miliar tahun. Itu kan perkiraan. Dan usia kita berapa? Sekarang ini longko. 500 tahun lagi longko. Ya, ini kalau kita lupa. Usia yang singkat tidak cepat-cepat kita isi nilai yang agung. Apa yang kita jagakan? Walaupun kita nanti di akhirat jutaan tahun, tapi itu bukan kesempatan kita beramal. Tinggal nerima akibat saja perbuatan kita. Jangan dikira perbuatan manusia ini akan lolos nanti. Tidak bisa lolos. Tidak bisa lolos. Zalim ya akan tetap metik buahnya sendiri. Walaupun sementara ini ada yang bela itu tidak bisa lolos. Tetap hanya bisa bersih kalau kita tobat. Kita tobat. Dan bulan tobat ini akan meninggalkan kita. Bulan pelantikan Muhammad adalah bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Lailatul Qadar akan meninggalkan kita. Bulannya naumus shaimi ibadah itu turunnya orang puasa ibadah akan meninggalkan kita. Sumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang puasa dianggap membaca tasbih akan meninggal kita tinggal berapa hari saja. Wa amaluhu mudha'afun, amalnya ditikal-tikal berapa tikal kita tidak tahu. Itu kan rahasia Tuhan. Akan meninggalkan kita. Wa du'a'uhu mustajabun. Dunganya akan diijabahi. Ini akan meninggalkan kita. Kurang berapa hari. Oleh karena doanya orang yang puasa Ramadan ini diijabahi. Insya Allah doa kita nanti diijabahi oleh Allah Ta'ala. Insya Allah diijabahi. Apalagi Indonesia ini mayoritas negara Muslim yang terbesar. Bukan negara Islam, negara Muslim. Jangan salah paham. Kalau negara Muslim itu negara yang mayoritas penduduknya mengikuti agama Islam. Ada yang mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Auza'i. Ada yang mazhab Wahabi. Tapi mazhab itu yang terbesar seluruh dunia mazhab Hanafi. Hanya mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i yang besar di Indonesia, Malaysia, Mesir.
Kalau di Saudi mazhab Wahabi. Mazhab Wahabi, mazhab yang mungsuhi kuburan. Harus mati, wis kuburan dimungsuhi. Itu mazhab Wahabi. Sekarang sampai mencari mana kuburan Siti Aisyah, mana kuburan sahabat Ibnu Abbas, repot gak ono. Coba ditandai watu tok. Maka dimungsuhi karo mazhab Wahabi. Jadi mungsuhi kuburan. Untung di Indonesia ini masih ada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masih jadi mazhab Wahabi kabeh, makomnya Wali Songo hancur kabeh. Ini rahmatan lil alamin masih ada. Ada lah. Dan negara Indonesia ini negara Muslim terbesar. Negara Muslim terbesar. Karena berdirinya negara ini tidak lepas diwarnai oleh ajaran Islam. Diwarnai oleh ajaran Islam. Jadi yang mewarnai ini ajaran Islam. Makanya ada sampai ada yaitu monumen namanya itu yaitu mau Hari Santri. Karena enten saya Hari Santri. Jadi santri ini melok mewarnai negara. Ulama-ulama melok mewarnai negara. Begitu pula diteliti pelajar. Tidak bisa dilepaskan. Begitu. Bagaimana masalah Hari Pahlawan? Kalau pahlawannya banyak, tapi Hari Pahlawan hanya satu. Peristiwa di Surabaya itu Hari Pahlawan. Sampai ada fatwa jihad, 5 fatwa jihad Hari Pahlawan. Itu yang tidak lepas. Berapa ribu santri dikirim ke Surabaya, dari Surabaya, dari Jombang, dari Malang. Ya, karena banyaknya korban santri di Surabaya itu, maka sampai disebut Hari Santri. Gitu, Hari Santri. Jadi Hari Pahlawan, ya Hari Santri, ya Hari Pahlawan Surabaya. Di dunia ini kota pahlawan hanya satu saja, di Surabaya. Lain semuanya bukan kota pahlawan. Pahlawan dari kata-kata pahala. Ada kota pahlawan. Hanya di Surabaya. Karena sekutu menekan Indonesia supaya Belanda akan dikembalikan oleh sekutu pada sekutu yang menang perang dunia kedua. Dikembalikan jajah lagi. Indonesia tidak mau dijajah lagi. Tidak mau. Mana harga diri menjadi negara bangsa jajahan. Kekayaan 300 tahun Indonesia dikeruk. Tenaga diperes. Kehormatan diinjak-injak. Kesatuan dipecah belah. Lesan diberangus. Kuping disumpet. Tali dibondo, pahlawan-pahlawan kita dibuat. Itulah isinya penjajahan. Dan itu dalam Undang-Undang Dasar 45 di alinea ke-1 harus dihapus.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapus. Itu bunyinya. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi yang harus dihapus itu bukan manusianya. Penjajahannya. Penjajahan itu sifat tomak, sifat rakus. Itu namanya penjajahan. Bukan manusia. Nah kalau penjajahan itu manusia, kan bunyinya mesti manusia harus dihapus. Nah kalau dunia tidak ada manusia, untuk apa dunia? Nah, kalau tidak ada manusia yang manfaatkan dunia ini apa? Yang manfaatnya emas barang itu tidak ada. Napa pedus saged? Boten saged. Jadi kalau tidak ada manusia, dunia kehilangan fungsi. Dunia kosong. Jadi ini perlu diingat-ingat, jangan lupa, jangan lengah. Sekarang mari kita mulai membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelumnya saya akan wasilah kepada 5 nabi, panca nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini pilihan manusia sak jagat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ini panca manusia seluruh dunia. Berliannya manusia seluruh dunia. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ruhina biwasilati ruhil fatihati ila hadati ruhi nabiyullah Nuh najiyullah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ruhina bi wasilati ruhil fatihati ila hadrati ruhi nabiyullah Ibrahim khalilullah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ruhina biwasilati ruhil fatih ila hadati ruhina bilam Musa kalimullah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ruhina biwasilati ruhil fatihati ila hadati ruhullah nabiyullah Isa alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ruhina biwasilati ruhil fatihati ila hadati ruhi nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa ni'mal Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Hasbunallah 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 wa ni'mal
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salam ala Musa. Salamun ala Ilyas. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'idus. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan mau'izatul hasanah dan doa ini dimusjabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.